Oke ya, kita mulai. Ya, pagi ini saya bangun tidur dikejutkan dengan ketua KNPI ya, ngaku-ngaku Pancasilais tapi ternyata kadrun juga nih. Saya curiga nih ya si ketua KNPI ini melaporkan Pak Ferdinand Hutahayan, Bang Ferdinand Hutahayan, gara-gara Bang Ferdinand Hutahayan bilang Allahku lebih sakti daripada Allahmu, ya Allahmu, Allahmu apa namanya lemah dan Allahku dahsyat. Nah, ini memang statement-statement yang membingungkan ya. Sebentar, Allah mana ya? Ferdinand. Wah, saya kirim aja. Saya share screen ya. Artinya apa yang saya maksud, Indonesia ini nggak bertobat-bertobat ya. Ya, atau mungkin ini hanya sisa-sisa kebodohan ya. Sisa-sisa kebodohan. Namun menurut saya ini terlalu apa ya, terlalu kebodohan yang terlalu bodoh gitu ya. Bukan saya membela Ferdinand Hutahian ya, nggak ada ini juga, tetapi eh, nampaknya dengan dilaporkannya Ferdinand Hutahian ini, dan yang setahu saya, kalau saya salah nanti Bang Ferdinand mohon dimaafkan, istrinya Bang Ferdinand kan juga Muslim, dan Ferdinand sempat menjadi Muslim loh. Ya, setahu saya ya, atau mungkin Ferdinand masih Islam, saya juga nggak tahu ya. Nah, tetapi adalah satu yang ironik sekali ya ketika asal pokoknya orang Islam ini kayaknya kalau senggol bacok ini ya. Memang agamanya biadabnya minta ampun ini agama satu ini. Biadabnya minta ampun, kurang ajarnya minta ampun. Ya, kalau senggol bacok. Pokoknya nggak boleh lah kamu ngomongin orang Islam lah. Ya, padahal mereka kalau nabinya mereka kalau ngomongin orang Kristen, orang Yahudi, seenak tititnya dia kan. Nah, pokoknya ruwet itu orang-orang Islam ini pokoknya ruwet itu, ya kan? Uh, ya, yang di Belanda sampai ketawa terbahak-bahak. Iya, seenak tititnya dia, kalau punya titit maksudnya ya. Tapi setahu saya nabinya nggak punya titit ya. Buktinya apa? Nah, buktinya nggak ada satu orang pun yang pernah melihat titiknya Nabi Muhammad. Anda mau tuntut saya boleh, silakan. Emang gua pikirin. Ya, saya kasih 1 miliar kalau dia bisa membuktikan Muhammad punya titik. Yo, saya kasih 1 miliar kalau ada yang bisa membuktikan Muhammad punya titik. Yo lo, mampus mampus dah. Ya, 1 miliar kalau ada yang bisa membuktikan Muhammad punya titik. Dari inang susunya, dari istrinya sendiri saja nggak pernah ngelihat titiknya Muhammad. Istrinya Muhammad saja ngomong di hadits ya, nggak pernah melihat titiknya Muhammad. Lalu gimana Pak? Bisa merasakannya? Pakai jari tengah. Wik, 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 wik. Jari tengahnya jempol semua. Soalnya kan jari tengahnya gede pisang kan. Bisa 4 push up kan kayak Bruce Lee kan push up pakai jari tengah gini kan. Gitu kan. Jadi jari tengahnya pisang semua. Lo kok bisa punya anak? Lah itu anaknya sahabatnya. Anaknya teman-temannya dititip-titipin ya titip. Ayo mau apa lagi? Kalau berani tes DNA. Ya coba yang aku habaib-habaib itu. Ya. Itu kan ada rambutnya Muhammad katanya si Opik itu yang sampai jejeritan tetangisan bahwa rambutnya Muhammad itu. Rambutnya apa jembutnya itu saya nggak tahu. Ya. Yo tes DNA sama habaib-habaib itu sama enggak tuh DNA-nya? Iya kan? Gampang saja tes DNA saja. Si Habab itu sama rambut jembutnya itu Opik itu yang dibawa. Opik apa siapa ya? Saya lupa itu yang sampai si itu ya apa Ustadz Dery apa siapa itu tangisan ya kan. Sampai histeris tangisan. Ini orang geblek-geblek yang lihat jembutnya Muhammad aja tangisan jeritan. Nah iya akhirnya agamanya cuma jadi buat bancakan Nabi ke-26 kan tolol. Makanya kita perlu belajar psikologi agama.
ditolol soalnya. Ya, kalau memang Habaib itu adalah keturunannya Muhammad, itu kan rambutnya ada itu dibawa sama si Opik, itu kan cuman butuh beberapa 1-2 gram saja untuk tes DNA. Buktikan saja si Habab itu punya DNA yang sama dengan jembutnya Muhammad itu kan. Nah, dibuktikan saja, kan gampang. Nah, kan cuma tinggal dibuktikan. Masalahnya ada itu tadi, mana kepikiran goblok orang Islam ini memang kan. Nggak ada yang kepikir begitu. Buktikan kayak si itu kan, si Bahar Smith. Tetapi ya omong-omong ya, kalau saya kok melihat pelaporannya si siapa itu si Ferdinand Hutayan, si Ferdinand Hutahayan sama si Smith apa Bahar Ahmad lagi sama si Bahar Smith itu sebenarnya tujuannya adalah kayak mau dibarter gitu loh, kayak kemarin KC sama si Yahya Waloni kan. Makanya Muri Wali itu wah, seleranya rendah sekali. Masa Nabi ke-26, Nabi ke-26 di barternya ya sama Muhammad. Nabi ke-26 barternya sama Yahya Waloni. Makanya N26 ini pinternya minta ampun ya. Nah, nggak ada yang sebanding sama N26. Yahya Waloni ya cukup cukup kroco lah. Nggak usah sama saya. Ya, Somat nanti barternya sama Saifuddin Ibrahim atau sama Yosua Tewu. Nggak usah sama saya. Saya kan pentolanya, saya pentolanya Muhammad Nabi sama Nabi, kroco sama kroco, ya kan? Kalau nanti apa si siapa itu KC partainya Yahya Waloni, ya kan? Nanti si Saifuddin kan sudah masuk penjara kemarin kan, ya sudah jangan masuk lagi kasihan tuh, ya kan? Ferdinand Hutahayan partainya sama Bahar Smith, ya kan? Ya nanti Yosua Tewu partainya sama Somat lah, ya. Terus nanti eh, siapa lagi ya kan, ketua MUI ya kan, ketua MUI nanti barterannya sama si siapa lagi gitu kan. Nabi ya sama Nabi barterannya saya sama Muhammad. Ini Muhammad kan udah mati ya, nanti nunggu saya mati nanti ya umur 70 ya kan. Itu ya, karena di Alkitab kan usianya 70 atau 80 tahun ya. Jadi antara 70 80 tahun. Kan begitu. Nah, tapi kita sekarang balik. Itu memang memang kayaknya mau menang-menangani orang Islam ini ya. Eh, Mau menang-menangan. Ya, jadi saya ingat ya sahabat saya itu ya. Ingat nulis nulis Nabi kesurupan itu ya. Sahabat saya itu memang edan, asli edan. Anda cari ya bukunya tuh Ahmad Fauzi itu ya, Nabi kesurupan. Anda cari Facebooknya aja itu ya. Pesan di buku, pesan Facebooknya itu. Nabi kesurupan itu. Saya jadi ingat. Nah itulah karena nabinya kesurupan umatnya edan. Nah, Anda orang kesurupan dipeluni yang edan. Makanya kita perlu itu tadi ya, belajar psikologi agama supaya Anda jangan ikut-ikutan kesurupan yang edan. Bukan cuma Nabi Muhammad aja, pendeta-pendeta karismatik juga banyak yang kesurupan, umatnya melu edan, sama saja. Sama saja itu. Anda perlu belajar itu ya psikologi agama. Nanti coba mudah-mudahan sahabat saya yang nulis Nabi Kesurupan ini bisa ikut jadi pembahas ya di psikologi agama. Kita nggak membahas Islam Kristen nanti ya yang sama Dr. Wivina ya, tapi kita membahas secara umum psikologi agama secara umum yang kebetulan itu disertasi saya ya. Jadi kita nggak ada penistaan agamanya nggak ada karena kita secara umum secara general supaya Anda tuh sehat itu loh kalau bertuhan itu yang sehat ya. Nabi kesurupan dipeluni wong edan. Lagi kesurupan suruh bunuh ya. Karena kalau si Sofren kan bisikannya apa? Suruh bunuh atau bunuh diri kan. Nah, tiba-tiba Nabi kesurupan lagi bilang bunuh Yahudi. Anda peluni bunuh Yahudi, bunuh Nasrani, Anda peluni bunuh Nasrani kan edan. Nah, ini kan sama, umat-umatnya memang melu kejang-kejang. Sekarang setahu saya ya, balik lagi nih setahu saya. Nah, ini sebentar saya share screen lagi. Udah bisa. Kok belum bisa? Sebentar ya. Saya mau share screen dulu ya. Temanya kita kan ini kan Ferdinand Hutahayan ditukar sama si Bahar Smith kan. Temanya kita kan itu kan. Nah, ini udah saya share screen sekarang. Ini tadi saya WhatsApp Bang Ferdinandnya belum bisa masuk ya. Saya nggak tahu kenapa belum bisa masuk Bang Ferdinandnya. Nah ini ya, Ferdinand Hutayan dilaporkan ke polisi. Ya kan, Anda belum dengar, mungkin sebagian sudah dengar ya. Mana sih? Sebentar ya.
Ini saya tuh sebelnya sama Detik ini iklannya kebanyakan ini loh, ya. Oh kan, iklannya nggak habis-habis. Ya, Ferdinand Huta Hayan dilaporkan ke polisi karena cuitan di Twitter soal Allahmu ternyata lemah. Ya, hmm. Allahmu ternyata lemah katanya kan. Nah, terus laporan polisi ini dilakukan setelah cuitan Ferdinand Huta Hayan juga sempat disorot ke media sosial. Ferdinand Huta Hayan dilaporkan ke polisi karena cuitan di Twitter diduga mengandung sara. Saya bingung ya. Allahmu lemah dan Allahku dahsyat. Ya, ini ya cuitannya kan ini. Allah, kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Demikian bunyi cuitan Ferdinand. Sebenarnya kalau bilang Allah ini kan general kan. Kalau di Indonesia ini kata Allah kan ini menggantikan kata dewa kan. Sama seperti saya ketika ngomong sama si siapa Esra Soru. Kalau gitu Tuhanmu biadab dong. Loh, Tuhannya Esra Soru siapa? Kan dia ngakunya Tuhannya Yesus. Nah, saya Tuhannya siapa? Saya kan juga ngakunya Tuhannya Yesus. Lalu kalau saya bilang Tuhannya Esra Soru si itu biadab, apakah berarti saya menista agama Kristen? Enggak, yang saya nista si Esra Sorunya. Nah, itu. Jadi kalau Ferdinand Huta Hayan bilang Allahmu lemah, Allahku dahsyat, bisa jadi Ferdinand dengan si objek yang diajak ngomong dalam Twitternya ini adalah Allah yang sama, orang yang berbeda dengan Allah yang sama. Artinya yang salah adalah orang-orang yang bela-bela Allah ini, bukan si Allahnya. Yang salah adalah orang yang bela-bela ini. Kan sebetulnya logikanya begitu. Sama seperti ketika saya ngomong sama si Esra Soru. Kalau gitu Tuhanmu biadab dong. Ya kan? Saya kan ngomongin sama Esra Soru begitu kan, Tuhanmu biadab. Saya bilangi begitu kan. Iya kan? Sama-sama seperti siapa si Abdul itu, si Timothy yang Trinitas itu kan. Kalau gitu Tuhanmu biadab dong, bangsat biadab. Mau numpas saya. Kan begitu kan, sama saja kan. Bedanya apa? Mungkin kita sedang membicarakan objek yang sama, tapi orang yang berbeda. Artinya kita lagi membicarakan kegoblokannya dia. Ini kan sebuah apa namanya sebuah pernyataan paradoks, ya kan? Ini kan sebuah paradoks, ya kan? Allah yang maha dahsyat kok harus dibela? Kalau memang Allahmu dahsyat kan nggak harus dibela-bela. Bukan berarti kita menghina Allahnya lemah. Kalau saya bukan membela kalian. Setahu saya Ferdinand Huta Hayan itu masih Muslim loh. Setahu saya ya. Setahu saya karena beliau kan menikah sama istrinya Muslim. Setahu saya loh ya. Ini kalau saya salah tolong dikoreksi. Ya karena tadi sebenarnya saya mau ajak Bang Ferdinand, cuman Bang Ferdinand belum bisa ikut. Sementara target kita kalau bahas begini, kalau harinya udah lewat kan udah ada, udah nggak asik. Ya, terus kemudian dilaporkan ke polisi. Udah gitu, ya yang laporkan bukan cuma satu ya, banyak ya. Sulawesi Selatan, Brigade Muslim Indonesia ya, Brigade Muslim Indonesia Sulawesi Selatan. Juga si ketua KNPI ya, mana ya ketua KNPI, ketua GNPF lagi, ini lagi. Terus ini juga ya. Si ketua MUI juga ya ribut ya, ketua MUI kan juga ribet gitu kan, ketua sekretaris si Anwar Abbas kan juga ruwet juga itu. Hal-hal begini artinya apa? Memang bangsat biadab, ini agama ini nggak boleh disinggul pokoknya. Memang agama bangsat biadab, nggak boleh kena aja pokoknya ini, ya kan? Makanya saya kasih sayembara. Siapa yang bisa membuktikan Muhammad punya titik, saya kasih 1 miliar rupiah. Ya, karena istrinya saja nggak pernah ngeliat titiknya Muhammad. Inang pengasuhnya yang nyusuin Muhammad aja nggak pernah ngeliat titiknya Muhammad. Karena ada sinar yang menutupinya. Artinya apa? Ya bahkan menurut sunatnya gimana? Sunatnya kan dari ini sunat Jibril. Ya makanya Muhammad itu hipospadia kan. Titiknya ini lubangnya bukan di depan tapi di bawah kan. Makanya kalau hadisnya Nabi kan kalau kencing disuruh berdem 3 kali. Karena Muhammad kesakitan kalau kencing kan. Berdem sakit soalnya kalau kencing kan. Kalau hipospadia kan kencingnya mancuran nembak itu kan sakit kan. Ya kan kalau Anda kalau kencing begitu. Makanya kalau gitu terus dia bilang hujat. Oh kalau di Eropa namanya bukan hujat, ini namanya science.
Anda kalau bisa membuktikan Muhammad punya titik, saya kasih 1 miliar rupiah, ya. Duitnya ada, wadah, jangan ngomong nggak ada. Saya memang miskin tapi memperkaya banyak orang. Makanya Muhammad benar ya, makanya Muhammad kencingnya jongkok. Ya, kenapa? Sahabat-sahabatnya kencingnya berdiri, tapi Muhammad kencingnya jongkok. Kenapa? Karena kalau Muhammad kencingnya berdiri, nyipret semua ke dasternya dia kan. Kencingnya itu kan kencingnya, ya dulu pernah saya peragakan ya kan. Nah, misalnya gini kan, misalnya ini yang meriam gitu kan, meriam gitu kan. Nah, ini andai kata memang Muhammad punya. Nah, tapi ini tidak membuktikan kalau Muhammad punya titik ya. Kalau dia lubangnya ada di depan, maka dia akan mancur. Saya kasih biru ya. Dia akan mancur ke sana. Wih, ke sana nembak. Tapi karena lubangnya di bawah, ya maka dia ke sini. Cus ke sini kencingnya, nyipret semua ke dasarnya dia. Makanya kencingnya harus jongkok supaya jangan nyipret. Alternatif pertama. Tetapi menurut saya Muhammad nggak punya titik, makanya kencingnya disuruh jongkok. Ya kan? Kalau kencingnya jongkok memang nggak punya titik. Kalau kencingnya berdiri nggak punya titik gimana? Ya mancur semua, tambah mancur semua, nggak karu-karuan. Ya kan? Nah, makanya ya di hadis-hadis itu istrinya pun nggak pernah melihat titiknya Muhammad. Inang pengasuhnya pun nggak pernah melihat. Udah gitu Muhammad pun kencingnya jongkok. Antara dia hipospadia atau memang nggak punya titik. Apakah itu penghinaan? Bukan, ini sains. Kalau Anda ngomong ini penghinaan, tolol. Ini sains. Emang Anda terus terhina kalau Muhammad nggak punya titik? Berarti orang kalau nggak punya titik itu hina. Berarti kan Anda yang kurang ajar, Anda yang kurang ajar menghina kelemahan orang lain. Itu kalau Anda mau masukkan definisi penistaan itu ya. Makanya definisi penistaan itu kan edan kan. Puyeng kan Anda bilang penistaan. Makanya di Eropa ini nggak ada kata penistaan. Karena kondisi ini kan sebetulnya kan sebuah sains. Muhammad hipospadia atau nggak punya titik, makanya kencingnya jongkok. Sedangkan sahabat-sahabatnya kencingnya nggak ada yang jongkok, berdiri semua. Nah, kalau Anda punya titik, lagi ngaceng, terus Anda kencingnya jongkok, ya nyembur ke muka. Bener nggak? Coba logikanya dipakai. Kalau Anda punya titik, ya, bentar. Mana tadi? Ya, kalau Anda punya titik, terus Anda jongkok kencingnya, lagi ngaceng begitu, mancur, nengok ke muka begitu. Apalagi kalau kena tembok kan, nggak enak. Kalau punya titik lagi ngaceng, terus kencingnya jongkok itu nggak enak, enakan berdiri. Mancur gini, cung begitu, enakan begitu. Ini bukan penistaan, kita lagi ngomong sains yang logis. Begitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan Jakarta Barat mau kasih laporan dulu.